Hai semua, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif di bidang arsitektur. Nah, sekarang kita akan pergi ke Bambu Runcing yang berada di Bundaran Universitas Tanjung Pura di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Bambu Runcing, monumen yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Haji Soejiman pada 10 November 1987 ini pada awalnya berbentuk 11 tonggak menyerupai bambu runcing yang berwarna kuning polos. Pada tahun 1995, monumen ini dicat ulang dengan warna merah putih. Penggunaan warna merah putih ini menjadikan sebagian warga menganggap monumen ini lebih mirip lipstik daripada bambu runcing. Kemudian pada tahun 2006 dilakukan renovasi pada monumen ini sehingga berbentuk lebih mirip bambu runcing seperti penampakan saat ini. Nah, sekarang kita akan pergi ke Gedung Perpustakaan Untan. Gedung Perpustakaan Untan atau Perpustakaan Pusat ini diresmikan pada 18 Januari 2019 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Setelah sebelumnya berada di lahan seluas 3.000 meter yang menghadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Septiana Bahraini selaku Kepala Pustaka mengatakan lokasi gedung yang berada di tengah lingkungan kampus membuat pengunjung meningkat dari lokal lama. Desain Perpustakaan Pusat atau Perpus memiliki dua bangunan yang terdiri dari 4 zona, yaitu zona publik yang terdiri dari area parkir, zona semi publik yang terdiri dari ruang seminar dan ruang tunggu, zona semi privat yang terdiri dari ruang rapat, dan yang terakhir zona privat yang terdiri dari ruang perkuliahan dan studio serta ruang pemimpin fakultas. Perpustakaan ini terdapat taman hijau yang dapat digunakan sebagai tempat bersantai serta beberapa tanaman peneduh di sekelilingnya. Jalur masuk dan keluar terdiri dari 2 jalur, yaitu dari Jalan Ring Road Untan dan Jalan Prof. Haji Hadari Nawawi, yang masing-masing digunakan oleh pengguna kendaraan roda 2 dan pengguna kendaraan roda 4. Bangunan Gedung A memiliki konsep bentuk yang menyerupai buku yang terbuka yang memiliki maksud bahwa di fakultas inilah sumber dan nilai-nilai pengetahuan yang dapat digali oleh masyarakat Kalimantan Barat. Perpaduan dinding kaca yang membuat bangunan tampak lebih modern dikarenakan mengikuti pergerakan zaman yang semakin maju dan memiliki arti bahwa Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan akan terus berkembang dengan perubahan zaman. Desain dan perencanaan yang terkesan hampir seluruhnya kaca agar pelaku yang ada di dalam bangunan ekspos dari luar sehingga dapat dilihat dengan jelas. Pada awalnya konsep bangunan ini ingin menunjukkan kesan modern. Terdapat pula sun shading untuk menghalangi panas terik matahari yang berlebih. Dapat dilihat juga atap drop-off Gedung A yang berbentuk segitiga dengan mengambil bentukan dari ornamen gedung Rektorat Universitas Tanjung Pura yang menggunakan bentuk segitiga sebagai ornamen tampak depannya. Nah teman-teman, sekarang kita akan pergi ke Ayani Mega Mall yang berada di Jalan Ahmad Yani berdekatan dengan Hotel Mercure. Ayani Mega Mall ini merupakan mall terlengkap dan yang paling ramai dikunjungi di kota Pontianak. Kawasan Ayani Mega Mall ini berdiri di atas lahan seluas 185.000 meter persegi, terdiri dari gedung mall dan 5 blok ruko. Sedangkan luas bangunan mall sendiri adalah 100.000 meter persegi. Ayani Mega Mall ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan resmi dibuka pada Mei 2005. Ayani Mega Mall ini terdiri dari 4 lantai dengan penyewa-penyewa yang sudah terkenal sebagai perusahaan besar baik skala nasional maupun internasional. Ayani Mega Mall juga memiliki fasilitas gedung parkir yang sangat luas bertingkat 5 yang terletak di samping mall. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke Rumah Radang. Rumah Radang. Rumah Radang telah menjadi cagar budaya Provinsi Kalimantan Barat sekaligus dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah bagi para pelancong yang singgah ke Kalimantan Barat. Rumah Radang dikenal dengan ukurannya yang besar serta luas, yakni sekitar 138 meter dengan tinggi 7 meter. Bahkan, rumah adat Kalimantan Barat ini pernah dinobatkan sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia.
desain rumah radang, terdapat pilar di bagian atas rumah yang berjumlah 6 pilar dan dilengkapi dengan beberapa patung burung enggang gading. Menurut orang dahulu, burung enggang gading memiliki arti sebagai kekuatan dan kegagahan dari suku Dayak. Rumah adat ini juga memiliki tangga yang diberi nama hejot yang terbuat dari kayu. Konon, jika sedang membangun hejot tersebut harus dilakukan setapak demi setapak, dan untuk jumlahnya diharuskan berjumlah ganjil dan hanya memiliki 3 tangga utama pada rumah adat suku Dayak ini. Nah, yang terakhir kita akan pergi ke museum. Museum adalah bangunan yang berfungsi sebagai wadah untuk merawat, mengumpulkan, menyajikan, serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, kesenangan, dan hiburan. Oleh karena itu, penggunaan ornamen bangunan adat di daerah museum itu dibangun sangat penting untuk diaplikasikan pada bangunan museum agar dapat mencerminkan ciri khas dari tempat museum yang dibangun. Ornamen yang akan diaplikasikan dapat berupa ukiran di dinding, atap, pintu, dan jendela pada bangunan. Selain itu, pengaplikasian ornamen terhadap bangunan museum diharapkan dapat lebih melestarikan peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Di sini kita akan menunjukkan isi-isi yang ada di dalam museum. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through